akan menempatkan penembak jitu di sejumlah titik jalur mudik. Besaran ini tidak sesuai dengan arahan pemerintah. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Sebelum mengawali reactionjpn.com di pekan ini, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali ke fitrah dan menjadi pemenang. Amin. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini akan kita buka dari berita soal pejabat dan ASN daerah ini dilarang terima parsel lebaran, sanksinya berat. Para pejabat aparatur sipil negara atau yang kerap disebut ASN di Kota Mataram, NTB dilarang menerima parsel lebaran dari pihak manapun. Larangan itu disampaikan oleh PLT Sekda Kota Mataram, baik Evi Ganevia, sebagai upaya pencegahan praktik gratifikasi. Menerima parsel dari kalangan tertentu dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik kepentingan dan itu tidak kita harapkan terjadi di kalangan ASN maupun pejabat di Kota Mataram, ujarnya. Oke. Jika ada pejabat yang menerima parsel, maka harus melaporkannya kepada unit pengendalian gratifikasi atau UPG di kantor Inspektorat Kota Mataram. Kemudian parsel lebaran itu bakal diserahkan ke panti sosial atau lembaga yang lebih berhak. Setelah dilaporkan, parsel dalam bentuk makanan atau peralatan rumah tangga harus diberikan ke panti sosial, ujar baik Evi. Kabar berita soal larangan penerimaan pejabat maupun ASN yang menerima parsel di hari momen lebaran ini mendapat sorotan yang serius juga dari Sobat Negeriku. Salah satu komentar itu datang dari akun Sobat Negeriku yang bernama Tuti Fruity. Tuti mengatakan, memangnya bisa ketahuan kalau ada yang terima parsel? Kan nggak ketahuan ya, kecuali penegak hukum mantau satu-satu. Tapi nggak mungkin dipantau juga sih, semua sibuk hari raya. Ada juga komentar lain yang datang dari Sobat Negeriku yang bernama Dodit Andrean. Dodit mengomentari, emang nggak pakai parsel lagi sekarang? Udah nggak zamannya lagi, sekarang pakai kirim ke rekening Pak. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh akun bernama Tuti dan Dodit ini, yang mana petugas tidak mungkin memantau satu-satu dan bentuk pemberian parsel ini pun sepertinya tidak juga melulu harus bentuk barang ataupun yang lain, bisa juga transfer. Masih di reactionjpn.com, kita melanjutkan ke berita urutan keempat, yang mana berita itu perihal soal kabar arus mudik. Berita itu berjudul, Kapolres Cianjur mengatakan, kami akan tempatkan penembak jitu di titik jalur mudik. Polisi akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang melintas di jalur mudik Cianjur, Jawa Barat. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan akan menempatkan penembak jitu di sejumlah titik jalur mudik. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengamanan untuk menghadapi potensi kejahatan yang melibatkan senjata api, bahkan bahan peledak atau ancaman serius lainnya. Tidak hanya penembak jitu di titik-titik yang dianggap rawan di sepanjang jalur mudik di Cianjur. Kami juga melibatkan anggota BRIMOB. Penempatan tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan khusus, terutama memberikan rasa aman dan aman bagi masyarakat, ujar AKBP Rohman Yongki. Penempatan penembak jitu dan satuan BRIMOB merupakan hasil pemetaan intelijen seiring tingginya aktivitas menjelang hari raya di sejumlah pusat keramaian termasuk toko emas, pasar induk,
yang berpotensi menjadi sasaran pelaku tindak kriminal. Kabar berita perihal antisipasi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian khususnya Polres Cianjur ini mendapat atensi dan juga perhatian dari Sobat Negeriku tentunya. Salah satu komentar datang dari Sita Dara Putri. Komentarnya, "Terima kasih Pak Polisi, kalau bekerja dengan benar begini kan semua happy. Jangan cuma bikin masalah buat masyarakat aja." Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku dengan akun bernama RTRW 2034. Komentarnya, "Asal nggak salah tembak aja ya Pak. Kalau bisa yang suka palak-palak di jalanan juga disikat ya Pak." Memasuki berita urutan ketiga di reaksionjpn.com ini ada berita perihal ASN yang mana datangnya dari wilayah Jawa Tengah. Berita itu berjudul, "Tegas Pemprov Jateng minta ASN tak pakai kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan aparatur sipil negara atau ASN tidak boleh menggunakan kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2025 nanti. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, menyatakan kendaraan dinas bukan untuk keperluan individu. Tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi, ujar Rahmah saat ditemui di kantor Gubernur Jawa Tengah. Rahmah menegaskan sanksi akan mengintai para abdi negara apabila kedapatan mengendarai kendaraan dinas untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Kendati begitu, dia tidak memerinci sanksi yang akan dijatuhkan kepada para ASN nakal tersebut. Kalau ketahuan nanti ada sanksi, ujar Rahmah. Berita perihal larangan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi oleh para ASN ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku, yang mana sorotan itu datang dari akun bernama Pulu-Pulu Air. Komentarnya, coba lihat pejabat-pejabat lain di pusat juga begitu nggak? Mereka malah pakai kendaraan dinas dan jangan-jangan rembes juga ke kantor untuk biaya BBM. Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku yang bernama Kosmas Gira. Kosmas mengatakan, pejabatnya nggak pakai tapi keluarganya yang pakai mobil dinas. Sama aja bohong, waka. Nah, perihal penggunaan kendaraan dinas ini sepertinya perlu menjadi suatu atensi serius untuk pemerintah. Tidak hanya di daerah, di pusat pun perlu menjadi perhatian ya. Dan larangannya juga sanksinya. Jangan segan-segan. Masih di reaksionjpn.com, kita masih membahas soal peringatan Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang. Yang mana kabar berita itu datang dari wilayah Pasuruan. Berita itu berjudul, "Viral pria buka jasa penukaran uang baru miliaran di Pasuruan. Polisi turun tangan." Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar berita soal seorang pria bernama Rama Wildan yang membuka jasa penukaran uang. Tidak main-main, nominalnya membagongkan. Jasa penukaran uang baru itu berjumlah miliaran rupiah hingga mendapat sorotan publik. Menanggapi hal itu, kepolisian, Satpol PP, dan pihak perbankan melakukan pengecekan keaslian uang yang disimpan oleh Rama Wildan. Mereka pun melakukan pengecekan uang baru milik Wildan yang terdiri dari pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000 menggunakan alat khusus yang disebut money detector. Kasat Binmas Polres Pasuruan Ibtu Sunarti mengatakan, pengecekan ini menindaklanjuti viralnya video uang baru yang nominalnya lumayan besar. Hal itu untuk memastikan keaslian dan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Yang mana dalam berita ini yang dimaksud adalah Rama Wildan tentunya ya. Kemarin viral di media sosial. Kami melakukan pengecekan bersama untuk memastikan uang tersebut asli atau palsu.
Soalnya lagi ramai tukar uang baru, ujar Sunarti. Wait a minute. Who are you? Kabar berita perihal hebohnya seorang pria bernama Rama ini di Pasuruan yang mana memamerkan sejumlah uang dalam jumlah yang fantastis untuk ditukarkan mendapat sorotan dari para sobat negeriku. Sorotan-sorotan itu hanya mampu kami bacakan dua saja, dan salah satunya datang dari akun bernama Yuni Kira. Yuni mengatakan, sepertinya beliau kerja di bank. Banyak banget duit baru yang dikumpulkan. Atau memang punya usaha penukaran uang. Makanya banyak cuan. Tak mau ketinggalan, komentar kritis pun datang dari sobat negeriku lainnya yang bernama Horik90. Kalimatnya, ngeri euy kalau viral begitu. Takut ada yang niat jahat dan mengincar si Wildan ini. Apa yang dikatakan Horik ini ada benarnya, yang mana memamerkan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik karena dapat memancing kejahatan. Dan perihal komentar dari Mbak Yuni Kira, sepertinya pihak kepolisian perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam. Dari mana Mas Rama Wildan ini mendapatkan nominal yang begitu fantastis, sedangkan warga masyarakat hanya bisa menukarkan uang dalam nominal yang tidak seberapa tentunya. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjapan.com. Udah penasaran apa itu beritanya? Berita itu berjudul THR hanya cair 30%. RSUP Dr. Sarjito di demo ratusan karyawannya. Ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa 25 Maret kemarin. Aksi massa menuntut pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025 yang hanya diberikan sebesar 30% dari total yang seharusnya mereka terima. Para pegawai termasuk tenaga medis dan staf administrasi merasa bahwa sebesaran ini tidak sesuai dengan arahan pemerintah yang menetapkan THR harus dibayarkan 100%. Protes ratusan karyawan tersebut berujung audiensi dengan pihak manajemen RSUP Dr. Sarjito. Perwakilan tenaga kesehatan Dr. Birowo Yudo menyatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas persaudaraan sesama pegawai. Dirinya menyebutkan hanya berharap ada kejelasan dan perbaikan kebijakan, terutama karena perbandingan persentase THR dengan tahun sebelumnya terasa cukup jomplang. Rasanya kok beda dibanding tahun lalu. Ya, harapannya bisa diperbaiki. Apakah seperti tahun yang lalu atau bagaimana, ujar Birowo. Dalam audiensi dengan jajaran direksi rumah sakit, pegawai menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satu tuntutan massa yakni mereka meminta THR diberikan secara adil kepada seluruh karyawan, seusai dengan peraturan yang berlaku. Ada juga permintaan lainnya yang dimana soal kesejahteraan dan penghargaan terhadap karyawan. Kabar berita perihal besaran nominal THR yang hanya 30% diterima oleh karyawan Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Sarjito ini mendapat perhatian serius dari sobat negeriku. Salah satu komentar itu datang dari sobat negeriku yang bernama Etia Yanti Aswara. Komentarnya, kalau sampai semua demo berarti kebijakan perusahaan itu sepihak tanpa sosialisasi dan diskusi dengan semua pegawai. Nakes berhak dapat full THR. Ingat, mereka bekerja maksimal untuk pelayanan rumah sakit. Perhatian serius pun datang dari sobat negeriku lainnya yang mengatakan dengan komentarnya yakni Diska 11. Itu hak pegawai, jangan sok-sok pakai kebijakan untuk membenarkan kesalahan dan melalaikan kewajiban. Apa yang dikatakan oleh Diska 11 ini sangat betul, yang mana pihak rumah sakit jangan lupa dengan kebijakan yang tidak boleh semena-mena dan jangan
lalai dengan apa yang menjadi tanggung jawab rumah sakit tentunya untuk mensejahterakan karyawannya. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Untuk kalian yang belum subscribe akun YouTube JPNN. Download juga aplikasinya yang udah ada di Play Store maupun di App Store. Untuk kalian juga jangan sungkan untuk komentar, like, komen, dan subscribe akun JPNN. Saya Ana beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menonton kita. Jangan ketinggalan. Sampai jumpa di reaction JPN.com pekan depan. Bye.